Pada malam 24 September 2025, roda perang kembali berputar cepat di Gaza. Menjelang ofensif besar divisi ke-98 di jantung kota Gaza, Israel memprediksi Hamas akan mengerahkan sisa kekuatan tempurnya. Angkatan Udara Israel melancarkan serangan presisi di kawasan Tel Al-Hawa, bagian barat kota Gaza. Target utama adalah Menara Mekkah, sebuah gedung 16 lantai yang menurut IDF digunakan Hamas sebagai pusat pengintaian dan komando operasional. Sebelum serangan dilakukan, pasukan Israel memastikan langkah mitigasi untuk mengurangi risiko korban sipil. Peringatan evakuasi diberikan kepada warga, pengintaian udara dilakukan secara berulang, dan amunisi presisi dipilih untuk memfokuskan serangan hanya pada sasaran militer. Tak lama setelah itu, rentetan ledakan menghantam struktur bangunan. Dalam hitungan detik, Menara Mekkah runtuh, meninggalkan tumpukan puing di jantung Tel Al-Hawa. Menurut militer Israel, fasilitas di dalamnya merupakan bagian dari sistem pengendalian tempur Hamas, termasuk kamera, peralatan komunikasi, dan pos pengamatan yang digunakan untuk memantau pergerakan pasukan IDF. Bersamaan dengan operasi penghancuran gedung tersebut, serangan terkoordinasi lain juga dilaksanakan. Operasi ini dijalankan berkat kolaborasi intelijen darat, udara, serta dukungan pasukan divisi tempur yang beroperasi di kota Gaza. Pada saat yang sama, pasukan Brigade Kfir dari Divisi 36 di kota Gaza berhasil menggagalkan upaya infiltrasi. Dua teroris bersenjata yang mendekati posisi pasukan terdeteksi dan segera dieliminasi. Divisi 98 melancarkan serangan presisi yang menewaskan seorang kepala sel Hamas beserta 3 anggota kelompoknya. Divisi 162 yang juga beroperasi di wilayah kota menyingkirkan sejumlah teroris dalam pertempuran darat dengan dukungan serangan udara. Sementara di utara jalur Gaza, Divisi 99 menghancurkan sejumlah struktur komando dan target intelijen Hamas. Secara keseluruhan, lebih dari 160 target teroris telah dihantam Angkatan Udara Israel dalam sehari terakhir. Sasaran mencakup depot senjata, pos pengamatan, infrastruktur militer, dan personel Hamas yang aktif di lapangan. Dalam waktu yang bersamaan, IDF menegaskan bahwa keberhasilan ini memiliki nilai strategis ganda, melemahkan infrastruktur pengintaian Hamas sekaligus menyingkirkan salah satu aktor penting dari serangan paling brutal terhadap Israel dalam sejarah modern. Sementara itu, evakuasi massal warga sipil Gaza terus berlangsung. Ribuan penduduk dipindahkan dari distrik Rimal, Sabra, dan kawasan pelabuhan Gaza. Hamas kehilangan kendali atas arus pengungsian, melemahkan taktik lama, mereka menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Namun di darat, tantangan masih besar. Pasukan IDF menghadapi ancaman penembak jitu jarak jauh, bom rakitan, serta serangan gerilya terhadap kendaraan lapis baja. Meski demikian, intelijen Israel mencatat pola baru. Banyak posisi Hamas ditemukan kosong, tanda sebagian pejuang memilih melarikan diri. Di tengah intensitas pertempuran, isu sandera kembali mencuat. Hamas mengklaim kehilangan kontak dengan 2 sandera akibat pemboman Israel dan menuntut penghentian serangan udara. Analisis militer Israel menilai klaim ini sekadar taktik perang psikologis untuk menekan opini publik internasional. Konflik pun menjalar ke utara. Di Lebanon Selatan, Hizbullah berusaha membangun kembali posisinya. IDF merespons dengan serangan udara presisi, menghancurkan depot senjata yang menimbulkan ledakan besar hingga terdengar puluhan kilometer dari perbatasan. Pesannya jelas, setiap ancaman akan dihancurkan tanpa kompromi. Di ranah diplomasi, Senin 29 September 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari upaya diplomatik menyusul eskalasi konflik di jalur Gaza. Keduanya membahas rancangan penyelesaian yang ditawarkan Washington, termasuk kerangka kerja yang menekankan 3 pilar utama: pembebasan seluruh sandera Israel, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza yang tidak lagi berada di bawah kendali kelompok teroris. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat berkomitmen mendukung Israel dalam mempertahankan keamanan nasionalnya, sekaligus mendorong lahirnya tata kelola baru yang dapat membuka jalan menuju stabilitas kawasan. Netanyahu, pada gilirannya,
menekankan bahwa Israel hanya akan mendukung inisiatif internasional yang benar-benar menjamin keamanan warganya dan mencegah kebangkitan kembali Hamas. Pertemuan ini menandai langkah diplomasi tingkat tinggi yang berusaha menyeimbangkan kepentingan keamanan Israel dengan tekanan internasional untuk menemukan solusi politik bagi krisis Gaza. Namun ancaman terhadap Israel datang dari berbagai arah. Dari selatan, Houthi di Yaman kembali menembakkan rudal balistik. Sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegatnya, tetapi ancaman lebih besar terdeteksi. Intelijen IDF menemukan program pelatihan Houthi yang didukung penuh Iran dengan tujuan membangun sel operasi teror di sekitar Israel, meniru skenario serangan Hamas 7 Oktober. Israel merespons dengan serangan udara jarak jauh ke Yaman, menghantam rantai suplai Iran, serta fasilitas produksi UAV dan rudal milik Houthi. Operasi udara besar-besaran yang dijuluki Passing Package melibatkan lebih dari 20 jet tempur dan menjatuhkan puluhan bom presisi terhadap 7 target strategis di Sanaa. Puluhan anggota Houthi tewas, ratusan lainnya luka. Namun intelijen Israel memperingatkan bahwa Houthi kini mulai memproduksi rudal dan drone secara lokal, membangun fasilitas bawah tanah, serta merekrut milisi baru. Ancaman ini bukan sprint singkat, melainkan maraton yang membutuhkan strategi jangka panjang. Di tingkat global, Dewan Keamanan PBB memberlakukan kembali sanksi menyeluruh terhadap Iran setelah perundingan nuklir dengan Eropa gagal. Sanksi itu mencakup embargo senjata, larangan pengayaan uranium, pembatasan perbankan, dan pembekuan aset internasional. Isolasi ekonomi semakin menekan rezim Ayatollah, memicu gejolak domestik, namun juga mendorong retorika perang yang lebih keras. Pejabat senior Iran memperingatkan jika Israel menyerang, mereka akan membalas tanpa ampun, bahkan mengancam akan menargetkan Amerika Serikat secara langsung. Di tengah ketegangan yang tak kunjung reda di kawasan Timur Tengah, sebuah rombongan besar kapal sipil kini menarik perhatian dunia. Mereka menamakan diri Flotilla Shamud atau dikenal secara internasional sebagai Global Samud Flotilla. Lebih dari 40 kapal sipil dengan sekitar 500 aktivis internasional berlayar dari Barcelona menuju Gaza. Rombongan ini dikenal sebagai Flotilla Shamud atau Global Sumud Flotilla, membawa bantuan kemanusiaan sekaligus misi politik, menantang blokade laut Israel. Di antara mereka terdapat jurnalis, tenaga medis, anggota parlemen, serta aktivis iklim Swedia Greta Thunberg. Kini, armada itu berada sekitar 150 mil laut dari Gaza setelah singgah di Yunani. Sejak memasuki Mediterania Timur, mereka melaporkan gangguan, kapal tak dikenal mendekati tanpa lampu, sistem komunikasi diretas, bahkan siaran radio dipenuhi lagu-lagu ABBA. Tuduhan itu diarahkan kepada Israel meski Tel Aviv memilih tidak memberi komentar. Bagi Israel, flotila ini adalah provokasi langsung. Otoritas keamanan menuding salah satu peserta, Sif Abu Kishak, memiliki hubungan dengan Hamas. Meski dibantah penyelenggara, Israel sudah menyiapkan respons. Unit Komando Laut Elit Shayetet 13 disiagakan untuk mencegat, menguasai, atau memaksa kapal berlabuh di Israel. Israel menegaskan bahwa setiap bantuan resmi harus masuk melalui pelabuhan Ashkelon. Sebaliknya, para aktivis menilai justru penolakan itu membuktikan bahwa blokade Gaza bersifat ilegal dan tidak manusiawi. Sejarah mencatat, flotila sebelumnya Melin dan Kandala berakhir dengan intervensi serupa. Kini, menjelang perayaan Yom Kippur, konfrontasi kembali di depan mata. Apakah flotila Shamud akan berhasil menembus blokade? Atau sekali lagi, menjadi korban intersepsi militer Israel? Dunia menunggu jawabannya di perairan Gaza. Akhirnya, krisis Gaza tidak lagi berdiri sendiri. Eskalasi kini terhubung dengan Lebanon, Yaman, dan Iran, sementara diplomasi tingkat tinggi antara Netanyahu dan Trump mencoba membuka jalur menuju tatanan baru. Tetapi dengan Hamas yang terdesak, Hizbullah yang masih aktif, Houthi yang terus memperkuat diri, dan Iran yang semakin terpojok di panggung internasional, muncul pertanyaan mendasar. Apakah diplomasi mampu mengendalikan spiral konflik ini? Atau justru tekanan militer yang akan menentukan wajah baru Timur Tengah? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.